kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad MPD PhD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebelum dimulai, ini sudah jam 11. Jadi sambutan dari mulai ketua panitia sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi saya mungkin singkat ya. Yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan launching ITSBM, biar tidak keliru dengan ITB. Jadi disingkat ITS. Jadi ini perguruan tinggi yang agak beda dengan yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, yang juga sebagai Ketua BPH ITSBM Selayar, Ketua LMIT Wilayah 9 Pak Andi Lukman, beserta tim pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof. Gagari, Bapak Ibu perwakilan dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah yang sudah hadir di sini, yang telah menyempatkan diri, kami dari Majelis Tinggi Litbang mengucapkan terima kasih. Kemudian para senior di sini, ada beberapa guru besar yang jauh-jauh datang, ya, tapi hampir semua dari tanah Papua ya, kecuali yang dari Makassar satu gitu ya. Dan yang paling saya banggakan adalah para dosen tetap yang akan mengembangkan ITSBM maju dan berkemajuan. Saya tadi malam sempat berdiskusi dengan beliau. Semua siap untuk menjadi dosen tetap di sini. Semua siap. Tadi malam saya sudah komunikasi dengan beliau. Nah, pada kesempatan ini Ketua Majelis Tinggi Litbang tidak bisa hadir karena beliau ada acara kegiatan lain. Kalau nggak salah di Makassar atau di mana hari ini dan kemarin gitu ya. Jadi mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah perguruan tinggi Muhammadiyah sampai hari ini sudah 169, lebih banyak dari negeri. Dan yang terakhir adalah ITB Muna Timur, ya, Muna Timur, nomor SK 120. Kalau ini kan 108. Nah, Muna itu sudah keluar, nomor SK-nya 120, baru 2 hari yang lalu. Sebelumnya adalah Kolaka. Sebelumnya Kolaka juga sudah keluar. Sebelumnya lagi yang nomor urut 100 adalah merger dari Stikes dan Akademi Akuntansi Klaten, nomor urut 100. Jadi ini berurutan terus. Nah, dari 169 tersebut, alhamdulillah jumlahnya turun dari yang asal di atas 180 karena di merger mengikuti aturan apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa perguruan tinggi, misalnya di Bogor ini ada 4 perguruan tinggi Muhammadiyah yang belum maksimal, maka dimaksimalkan menjadi 1 perguruan tinggi Muhammadiyah. Kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka kita meningkatkan dan mengembangkan kualitas perguruan tinggi, bukan kuantitas. Jadi di situ Muhammadiyah tetap mengedepankan adalah kualitas, bukan kuantitas, sehingga jumlahnya itu turun. Nah,
kesempatan ini bahwa lahirnya PTN itu tidak top down, tidak, tapi bottom up, dari bawah. Seperti munculnya ITSBM ini adalah berasal dari kalau bahasanya itu akar rumput Muhammadiyah yang ada di Selayar, sehingga pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis fikih hanya sifatnya adalah membantu, mengembangkan dan juga mensupport mulai dari SDM dan sarana prasarana. Tanah di Muhammadiyah itu tidak bisa dijual oleh Pak Abdullah karena sudah menjadi satu. Jadi kalau dikatakan orang terkaya di Indonesia hanya Prof. Haidar, karena Prof. Haidar itu punya sertifikat Muhammadiyah se-Indonesia berapa miliar mobil, karena Muhammadiyah itu sertifikatnya tunggal. Jadi Muhammadiyah itu sertifikatnya tunggal seluruh Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang tertera di dalam sertifikat adalah hanya Perserikatan Muhammadiyah. Mohon maaf, ini yang ada di Muhammadiyah. Jadi misalnya Prof. Akbar punya tanah, kalau ingin diserahkan ke Muhammadiyah harus balik nama menjadi tanah Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian termasuk badan penyelenggaranya tunggal, Muhammadiyah itu hanya satu. Apalagi mohon maaf ini dikembangkan dengan siaga ya Pak Ketua RDP, badan penyelenggaranya tunggal. Muhammadiyah itu dari dulu namanya Perserikatan Muhammadiyah dalam rangka mengembangkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Sehingga di sini maka tidak akan mungkin terjadi amal usaha Muhammadiyah, termasuk salah satunya adalah ITSBM itu menjadi milik pribadi, nggak mungkin. Kenapa? Sejengkal tanah pun pribadi tidak bisa menjual. Ya semua yang punya tanah katanya 3 hektar yang siap dibangun itu sudah atas nama persyarikatan. Semua atas nama persyarikatan. Nanti Perserikatan Muhammadiyah membuat surat keputusan bahwa tanah yang 3 hektar di Selayar itu digunakan untuk ITSBM. Tapi sertifikatnya adalah sertifikat milik persyarikatan. Jadi di sini konflik itu tidak tidak muncul. Kenapa? Karena milik tunggal. Yang kedua, untuk ITSBM adalah pengelolaan. Mohon maaf, Prof. Akbar nanti ya kalau jadi rektor, karena belum sekarang ya Prof. Ya, kalau jadi rektor, mohon ITSBM digarap, dilaksanakan dengan serius. Jangan di nomor 2 harus serius dan fokus menggarap ITSBM ini menjadi perguruan tinggi yang ada di Selayar yang berkemajuan. Kemudian di dalam pengelolaan juga nanti mohon untuk taat aturan. Taat aturan, kita punya 2 aturan. Yang pertama adalah Kemristek Dikti melalui LRDP, yang kedua adalah ke Majelis Dikti. Nah, jadi tolong pengelola ITSBM ini mengikuti aturan-aturan yang ada di Majelis Dikti maupun di LRDP yang merupakan kepanjangan tangan dari Dikti. Nah, salah satu contoh yang dikatakan oleh Ketua LRDP tadi adalah statuta. Kami di Muhammadiyah itu yang namanya anggaran sudah rutin digarap. Dengan istilah kami adalah malam Jumat tadarus anggaran. Nah, jadi kami setiap malam Jumat mengadakan tadarus Al-Quran. Misalnya sekarang untuk wilayah Jawa Tengah ada pendampingnya sendiri. Wilayah Jawa Tengah itu setiap malam Jumat ada tadarus anggaran, perbaikan anggaran sampai dengan sumber-sumber anggaran di situ. Termasuk yang di wilayah Sulawesi. Di wilayah Sulawesi juga ada pendampingnya ya Prof. Gagarinnya. Kalau nggak salah Prof. Nurmandi Nah, salah satunya Prof. Nurmandi. Kemudian ada beberapa guru besar yang akan selalu mendampingi itu dan setiap kegiatan, terutama di anggaran adalah setiap malam Jumat yang di Muhammadiyah di Majelis Dikti kita kenal dengan tadarus anggaran. Kemudian yang berikutnya adalah untuk ITSBM adalah menyiapkan tata kelola yang bagus.
Nah, dari dalam waktu dekat mohon BPH dari ITSDR segera rapat dengan pimpinan wilayah untuk mengajukan calon rektor. Meskipun sudah dimunculkan nama calon, tapi tetap ke majelis dikti yang diusulkan adalah 3 calon, bukan 1. 3, nggak boleh 1. Kalau 1 dikembalikan, ya, kembalikan. Jadi 3, misalnya 1 Prof Akbar, 2 Prof Partino, 3 Prof Oenari usulkan. Jadi 3 minimal, monggo untuk segera disiapkan. Kenapa? Karena operasional ITSDR itu kalau tanpa rektor kita tidak bisa upload ke PDDikti kan. Nah, harus ada SK rektornya gitu. Meskipun tunjangannya nanti belakangan ya, kalau sudah maju. Betul. Jadi untuk yang pertama adalah penyiapan pimpinan. Nah, pimpinan diusahakan sesuai dengan struktur yang ada di aturan untuk tata kelolanya mulai rektor sampai dengan pelayanan kepada mahasiswa. Perkara nanti yang diisi berapa dulu silakan, tapi strukturnya adalah lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah penyiapan kurikulum. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LDK tadi, kurikulum juga harus disiapkan. Nah, sekarang sedang eranya adalah kurikulum kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Monggo disiapkan dengan menggunakan pola 521 boleh, 5 di prodi sendiri, 5 semester, 2 semester di luar prodi di dalam kampus, kemudian 1 semester di luar prodi di luar kampus. Sehingga 521 yang 21-nya totalnya adalah 60 SKS tadi. Monggo disiapkan. Untuk segera, kenapa? Karena nanti mahasiswa baru masuk, kita tidak punya kurikulum, itu tidak apa sih yang akan disampaikan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah tetap mengacu kepada di kurikulumnya mengacu kepada 8 indikator kinerja utama. 8 itu dengan menggunakan 8 program kegiatan MBKM. Mohon untuk disiapkan. Yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua LLDT, misalnya lulusan mencapai IPK sekian, sehingga nanti lulusannya adalah layak mendapatkan gaji sekian atau UMR atau apa. Itu harus disiapkan betul itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, kalau rektor sudah terbentuk, tim sudah terbentuk, fokus utama adalah ke penerimaan mahasiswa baru. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena mahasiswa merupakan energi bagi sebuah perguruan tinggi, apalagi di ITSBM ini. Ya. Jadi mahasiswa menjadi energi dari sebuah perguruan tinggi, terutama untuk perguruan tinggi yang baru ini. Kemudian yang terakhir, saya tidak panjang lebar, yang terakhir ini sudah jam 11, ya sebentar lagi ada yang mau ke bandara, termasuk saya. Ya. Jadi yang terakhir adalah mohon BPH, rektor dan tim selalu dan harus berkonsultasi dengan LLDT dan majelis dikti. Tolong ini ya. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, di sini sekaligus Ketua BPH, selalu berkonsultasi dan harus berkonsultasi dengan 2 jalur. Satu adalah dengan LLDT dalam rangka mengembangkan ITSBM ini, yang kedua adalah dengan majelis dikti. Tolong 2 itu jangan jangan dilewati ujung-ujung bahasa Jawanya ya, atau bahasa Selayar. Kalau bahasa Jawanya ujung-ujung ke Jakarta, ujung-ujung ke Dirjen Dikti. Yang jalurnya adalah melalui LLDT, kalau ke PP Muhammadiyah melalui Majelis Dikti. Saya kira itu sambutan dari saya atas nama Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tidak panjang lebar. Ada beberapa hal yang mohon segera untuk ditindaklanjuti sehingga ITSBM sudah mulai berjalan dan sudah mulai mengarah kepada tata kelola yang baik dan berkemajuan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.